Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, Pak Dekan. Ini agenda pertemuan ke berapa ini? Salah, pertemuan ke-11 ya. Kita sisa meninggalkan 3 kali pertemuan lagi. 3 kali pertemuan lagi. Nah, sesuai RPS, rencana pembelajaran itu, buka video saya dulu. Sesuai RPS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil kuliah juga ini, dengan video dulu. Saya kuliah di Brawijaya selama 2 minggu. Sesuai RPS, ada tugas terakhir, itu tugas kelompok yang harus dikerjakan. Saya share dulu tugasnya. Tugas kelompok yang harus dibuat oleh, saya sudah bagi kelompoknya, nanti bisa dilihat di ininya. Saya mau jelasin soal sudah terlihat slide-nya belum? Siapa yang akan kita sasar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Jadi tugasnya itu dikerjakan 3 minggu, mulai dari sekarang. Jadi kelompoknya sudah saya bagi. Di kelas A itu saya bagi 2 kelompok. Nanti dia dapat kelompok tugas judul yang kelompok poin 1 dan poin 2 nanti. Jadi ini judul tugasnya itu pemahaman terhadap lembaga-lembaga negara Indonesia yang baik itu tugas dan fungsinya, dan bagaimana sinergisitasnya, sinerginya, itu bagaimana dalam perannya. Ini khususnya lembaga-lembaga negara yang ada di Kabupaten Lombok Timur, menerapkan dan mengemukakan lembaga negara, apa perbedaan tugas dan fungsi dan kewenangannya. Jadi deskripsi tugasnya itu ada 4 hal. Jadi pertama yang kalian harus dicari adalah persoalan referensi. Jadi referensinya harus dibaca dari masing-masing tugasnya, itu dipahamin dulu. Referensinya bisa diambil dari buku dan bisa diambil dari perundang-undangan. Kalau yang sudah ngambil metodologi penelitian hukum, dia akan paham apa itu dasar pustaka, apa itu penelitian hukum normatif, apa itu penelitian hukum empirik. Selanjutnya, mahasiswa melakukan kunjungan ke masing-masing lembaga negara yang ada di Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan wawancara kepada siapapun di lembaga negara tersebut. Apakah salah satu yang mengetahui tugasnya, fungsi, prioritas, ada pegawai, ada diprioritaskan itu adalah pegawai rendahan. Apakah pegawai rendahan, misalnya orang apa istilahnya? Pegawai, bukan pegawai negeri, pegawai kontrak. Nah, apakah pegawai kontrak ini dia paham, misalnya pegawai kontrak di KPU, apakah dia paham soal tugas dan fungsi KPU? Nah, itu yang perlu diwawancarai. Dan juga di tingkatan komisioner maupun atasan-atasannya soal tugas fungsi KPU. Kemudian di wawancara ini, sebagai buktinya itu melampirkan foto bukti wawancaranya nanti di dalam laporan ininya, hasil wawancaranya. Halo, Pak. Sebentar di-cut dulu. Saya mau jelaskan. Terus yang ketiga, setelah keduanya hal tersebut dilakukan, kemudian tuangkan dalam bentuk resume tertulis. Jadi buat dia secara ringkas hasil apa yang diperoleh dari buku tadi, dari sumber referensi tadi, apa yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dan apa yang diperoleh dari hasil wawancara soal lembaga negara ini. Nah, hasil resume dipresentasikan nanti oleh seluruh anggota kelompok dalam bentuk video tugas perkuliahan yang diupload di YouTube.
Ini harus diingat di sistematikanya. Jadi tugas kelompok ini bukan tugas personal. Jadi dia tugas bersama-sama. Silahkan bagi peran dan tugas nanti. Karena di satu kelompok itu ada 2 lembaga negara yang harus dikunjungi. Ini metode pengerjaan tugasnya, studi pustaka terhadap bahan hukum. Tadi itu soal buku maupun perundang-undangan. Studi lapangan dan wawancara, bukti foto hasil wawancara. Menuliskan hasil penelitian dalam bentuk resume. Nah, itu yang harus dibuat. Mensosialisasikan hasil penelitian dengan video tugas pembelajaran. Tadi hasil apa yang diketahui dari kunjungannya ke lokasi. Bentuk dan format luarannya, meresume dan video dengan menerangkan dan mengemukakan lembaga-lembaga negara di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Bentuk luarannya resume dan mengemukakan lembaga pendudukan Lombok Timur. Nah, indikator atau bobot penilaiannya itu ada 30%. Jika menyajikannya secara dapat didukung, contohnya isinya akurat dan lengkap, sistematika penulisannya bobotnya 30, jadi jumlahnya 100. Nah, ini jadwal pertemuan yang sebanyak 14. Nah, ini kelompok 1, itu tugasnya adalah perbedaan tugas dan fungsi desa dan kelurahan. Jadi harus datang ke desa dan harus datang ke kelurahan. Dan harus paham undang-undang desa dan peraturan soal kelurahan. Kelompok 2 itu datang ke KPU dan Bawaslu. Jadi harus paham soal KPU dan Bawaslu. Yang kelompok 3 itu paham soal tugas dan fungsi kejaksaan dan kepolisian. Jadi dia harus datang ke kantor kejaksaan dan kepolisian. Kelompok 4 itu tugasnya soal tugas fungsi peradilan agama dan pengadilan negeri. Kelompok 5 tugasnya adalah paham tugas fungsi bupati dan DPRD. Kalau bisa ketemu bupati, alhamdulillah, atau wakil bupati, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa ketemu, ya tanya ke sekretariat kantor bupati. Nah, kalau DPRD diharapkan itu dapat mewawancarai anggota DPR. Kalau di DPR. Nah, ini kelompoknya. Kelompok 1 ada 6 orang, kelompok 2 ada 6 orang, kelompok 3 ada 7 orang, kelompok 4 6 orang, kelompok 5 7 orang. Ini pembagian kelompoknya. Ini bahan rujukan buku sudah saya sampaikan. Jadi ini sistematikanya, jangan buat sistematika sendiri. Jadi begini sistematika yang dibuat agar rapi, terencana, dan enak dibaca. Nanti dikumpulkan dalam bentuk dua, ada hard copy dan ada maksudnya ada soft copy-nya yang dikirim melalui LMS. Nanti saya buka foldernya, dikirim ke LMS. Yang dikirim ke LMS itu adalah hasil pembelajarannya juga, yang videonya juga dikirim ke LMS sama soft copy-nya. Soft copy bentuk resumenya. Nah, video yang dibuat adalah video yang menerangkan apa hasil yang didapat. Jadi silahkan bagaimana mengatur peran, skenario, apa yang bisa disampaikan dalam video pembelajaran itu. Karena kita mau melatih bagaimana mahasiswa bisa menyampaikan pesan dari hasil yang sudah dilakukan di lapangan dan hasil pembelajaran yang diterima dari membaca buku tersebut. Di situ indikator keberhasilannya kalau dinyatakan bahwa pembelajaran yang kita lakukan ini berhasil. Kemudian materi ini itu ada di LMS, silahkan buka LMS-nya. Saya tidak akan kirim lewat WA, tapi silahkan buka LMS, di situ di-download untuk membaca petunjuk cara pengerjaannya. Baik, ada pertanyaan dulu? Silakan. Termasuk juga daftar kelompok ya Pak di sana di LMS itu? Ini kan daftar kelompok di satu di sini sudah langsung. Nggih, Pak. Ini kan baru masuk kita Pak, mungkin bisa di
Nanti dibaca tanya temennya ya. Biar saya nggak ngulang lagi karena belum materi. Saya mau masuk ke materi nih. Ada yang pertanyaan ya? Nanti kita Yang baca. substansi? Aduh, bertanya. Bertanya nih Pak, apakah nanti bisa kita buat suratnya dari fakultas Pak? Nanti di fakultas buatkan surat izin untuk ke kantor-kantor itu. Iya Nanti Pak. Kaprodi ya, nanti Kaprodi yang tanda tangan ya. Iya Pak. Karena terkait pembelajaran. Ada pertanyaan lagi? Pak, kelompoknya maaf Pak, saya ini ketinggalan Pak. Kelompoknya udah dibagi-bagi Pak. Sudah, nanti dicek. Dibuka LMS-nya, di situ ada. Oke Pak, oke. Terima kasih Pak. Waktunya 3 minggu dari sekarang. Ada yang lain pertanyaannya? Silakan membagi peran, siapa yang baca buku, siapa yang baca undang-undang. Cukup memahami soal tugas dan fungsi masing-masing lembaga itu, apa tugasnya, apa fungsinya. Kemudian silakan diwawancara. Misalnya kalau ke pengadilan berapa tangani kasus, apa itu tinggal wawancara, bagaimana mekanisme, silakan. Itu dikembangkan. Nah, itu bagian dari praktek lapangan yang kemudian yang dapat diserap atau yang dapat diiniin selama pembelajaran ini. Ada pertanyaan lagi enggak? Dan di masing-masing kegiatan pembelajaran kita juga disertakan tujuan pembelajaran. Nanya Pak. Ya, apa? Pak, itu saat wawancara itu tidak harus tidak harus kepala lembaga tersebut Pak, boleh siapa saja, yang penting pegawai di lembaga tersebut Pak. Ya, kalau nggak dapat hasil yang didapat misalnya, berarti kan misalnya mau nanya tugas dan fungsi tapi dia tidak tahu tugas dan fungsinya, harus mencari siapa yang mengetahui tugas dan fungsinya. Ya. Berarti tidak harus pimpinannya Pak ya? Tidak harus pimpinannya. Kalau bisa dapat pimpinannya ya alhamdulillah. Alangkah bagusnya untuk menjelaskan itu ya. Ya, Pak mau nanya, apakah kita pakai surat nggak untuk ke dinasnya itu? Maksudnya biar ada izin gitu Pak. Pakai surat, nanti minta di fakultas. Oh iya. Nanti ditandatangan sama Kaprodi. Oke siap Pak. Yang lain ada pertanyaan? Masuk di situ kalau ada kunci jawaban dari setiap evaluasinya, kemudian bagaimana prosedur penilaian. Rianto tadi ya. Rianto masuk di kelompok 3 ya. Tadi saya sudah masukin, nggak salah Rianto kok nggak ada ya, betul. Rianto masuk di kelompok 3 ya. Kelompok 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
1, 2, 3, 4, 5, 6. Sering muncul Ada pertanyaan lagi terkait ini tugas? minta sekalian linknya bareng tugas. Kalau tidak ada, saya lanjut materi dulu. Ini bisa kita pakai sebagai Baik, kemarin saya sudah share video soal lembaga negara. Sekarang lanjutan dari lembaga negara yang kedua. Kemarin sudah saya sampaikan di video itu. Nanti sama-sama kita pahami. Tapi sebelum ke sana mungkin saya akan bertanya dulu. Apa sih pengertian lembaga negara yang apa? Yang kalian pahami berdasarkan konstitusi? Ada yang mampu jawab enggak itu? Ada yang mampu apa? Ada yang bantu saya menjawab? Jadi Pak, Ya, lembaga negara itu adalah alat negara yang digunakan negara untuk menjalankan fungsi negara, Pak.
Negara yang fungsi negara. Apa yang dimaksud dengan fungsi? Ya, misalnya peran negara Pak untuk melayani warga negara gitu Pak. Misalnya kayak lembaga kepolisian kan gunanya untuk melayani dan mengayomi masyarakat gitu Pak. Itu yang dimaksud fungsi. Kalau dari sisi ini, dasar dia memiliki fungsi itu apa? Apa namanya? Dasar fungsi yang diemban itu. Itu apa dasarnya? Ada landasan hukumnya. Nah, selain itu, selain landasan hukum, ada yang bantu jawab? Dasar soalnya nih. Kalau di hukum administrasi itu dijelaskan. Karena di hukum administrasi itu bicara soal ini semua kemudian. Dasar kewenangannya apa? Jadi ada kewenangan di situ. Jadi lembaga negara, semua lembaga itu punya kewenangan. Ada yang namanya kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat. Ya, kewenangan atribusi berasal dari undang-undang. Itu yang dijelaskan di hukum administrasi. Nah, itu yang jadi begitu mau lihat ini, lihat dulu kewenangannya. Jadi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini apa kewenangannya? Kekuasaan legislatif, apa kewenangannya? Kekuasaan eksekutif, apa kewenangannya? Nah, itu dasar kita untuk melakukan analisa kemudian. Analisa terhadap lembaga-lembaga negara ini seperti apa. Nah, itu maksudnya. Jadi dari sekian banyak lembaga negara ini harus yang dipahami adalah tugas, fungsi, dan kewenangannya. Jangan kemudian ada saling tumpang tindih soal kewenangan. Baik, kita masuk ke pemerintah daerah. Kemarin sampai di ini ya, kekuasaan kehakiman kemarinnya adalah di slide yang pertama. Jadi di pemerintah daerah, sekarang kita masuk ke pemerintah daerah. Pemda ini salah satu bagian dari lembaga negara. Kenapa pemerintah daerah dianggap sebagai bagian dari lembaga negara? Karena struktur terendah, struktur di bawah pemerintah pusat itu ada pemerintah daerah. Di dalam konstitusi, pemerintah daerah ini diatur di dalam pasal 18. Nah, di pasal 18 inilah soal otonomi daerah, soal desentralisasi, soal dekonsentrasi itu diatur. Itu kemudian. Mungkin ada yang mau share. Nah, negara kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah kabupaten atau daerah kabupaten kota yang diatur dengan undang-undang itu di pasal 18 ayat 1. Ya Pak, masuk saya. Nah, gubernur, bupati, wali kota dipilih secara langsung, secara demokratis. Itu ada di pasal 18 ayat 4. Anggota DPRD dipilih melalui pemilu. Itu ada di pasal 18 ayat 3. Jadi dikatakan ada perangkat, selain ada pemerintah pusat, ada juga perangkat di daerah. Gitu, kemudian begitu juga soal kementerian. Selain ada kementerian di tingkat pusat, tadi itu misalnya kekuasaan kehakiman. Di peradilan di kekuasaan kehakiman itu yang terendah itu ada di tingkat kabupaten juga ada namanya tadi itu pengadilan negeri, pengadilan negeri, dan pengadilan agama. Di tingkat provinsi itu ada pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi agama. Baru berpuncak ke Mahkamah Agung, itu di kekuasaan kehakiman. Demikian juga dalam pengadilan itu maupun pengadilan militer. Nah, kemudian di Komisi Pemilihan Umum itu juga ada dari tingkat pusat tapi dengan tingkat daerah. Di Kementerian Hukum dan HAM begitu juga. Kementerian Hukum dan HAM itu sampai di tingkat kabupatennya itu ada lapas misalnya. Itu kan bagian imigrasi. Itu juga bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Selain ada di tingkat provinsi, kanwilnya, kantor wilayahnya. BPN juga demikian, Badan Pertanahan juga demikian. Badan Pertanahan adalah badan yang apa ini? Jadi lengkap komponennya kemudian pemerintah daerah itu ada kepala daerah dan ada DPRD. Jadi itu yang bisa diwawancarai karena ini dua bagian komponen yang berbeda.
satu berfungsi legislatif dan satu berfungsi eksekutif. Nah, itu mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Jadi ada asas otonomi dan ada tugas pembantuan. Asas otonomi itu ada desentralisasi, ada dekonsentrasi. Nah, menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, berhak mentaati peraturan daerah dan peraturan lainnya. Nah, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu diatur di pasal 18 huruf A ayat 1. Hubungan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kabupaten kota, provinsi, diatur dalam undang-undang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati satu satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Jadi ada yang bersifat khusus, ada yang bersifat istimewa. Bersifat khusus itu seperti Jakarta. Bersifat istimewa itu seperti Jogja. Khusus yang lain juga ada Aceh dan Papua. Dia punya otonomi khusus kemudian. Jadi dia kalau di Aceh dia berdasarkan hukum Islam kemudian dengan kuanon-kuanonnya. Kalau di Papua dia kemudian pemilihan umum atau pemilihannya itu cukup melalui kepala-kepala sukunya. Tidak semua warga negaranya memilih. Kemudian pemerintahannya tergantung suku-suku yang ada di Papua. Itu yang kemudian dia disyaratkan bersifat khusus. Saya misalkan kadang kalau untuk IC saya minta untuk ngecek di kognitif kalau tingkat similarity-nya di atas 30%. Dewan Perwakilan Rakyat. Pasti di bawah 30%. Nah, ini DPR. Fungsi, wewenang, dan hak. Ini kata kuncinya. Jadi apa fungsinya, apa wewenangnya, ada haknya. Fungsi DPRD, provinsi maupun kabupaten kota, itu adalah melaksanakan fungsi sama seperti dengan DPR RI, fungsi budgeting, fungsi pengawasan, monitoring, dan fungsi anggaran. Fungsi legislasi. Legislasi, budgeting, dan monitoring. Ini tiga fungsi yang dimiliki oleh DPR. Ketiga fungsi ini, pertama budgeting. Keputusan APBD itu harus dibahas bersama-sama antara Bupati dengan DPRD di dalam sidang DPRD, sidang paripurna DPRD. Kalau ketika dia disetujui. Begitu juga ketika mengajukan Perda, peraturan daerah. Kalau Perbup tidak perlu diajukan ke DPR. Tapi kalau Perda itu wajib diaturkan ke DPR. Nah, hal-hal yang berbau Perda ini yang kemudian bisa dianggarkan oleh daerah. Banyak memang peraturan Perbup dibuat oleh bupati, tapi dia harus memiliki cantolan hukum kemudian. Tidak bisa kemudian bupati secara tiba-tiba membuat Perbup, peraturan bupati tanpa ada cantolan hukum di tingkat atasnya. Misalnya, contoh sederhananya adalah Perbup Balai Mediasi Desa. Perbup Balai Mediasi Desa itu cantolan hukumnya adalah Perda provinsi. Cuma kemudian tidak bisa dianggarkan. Karena di Balai Mediasi Desa, di Perda Balai Mediasi Desa itu tidak ada aturan yang menyerangkan soal penganggaran terhadap Balai Mediasi Desa. Itu contohnya kemudian. Tapi kalau dia dibuat di daerah, kemudian dibahas DPRD, maka itu wajib dianggarkan untuk pemberdayaan Balai Mediasi Desa. Itu salah satu ininya, contohnya yang kemudian di mana peraturan undang-undangan itu dapat berlaku dan tidak berlaku. Kemudian DPR di tingkat pusat misalnya, dia berfungsi selain tadi soal anggaran, pengawasan, dan legislasi, itu ada hak interpelasi, ada hak angket. Saya minta waktunya sampai saja untuk mengisi polling.
Bapak Ibu mohon untuk segera mengisi kolom materi karena Tadi saya pending dulu. materi terakhir hari ini sudah kita bungkusin agar waktunya lebih efektif. Terima kasih. Sebentar. Saya isi polling dulu. Saya lagi kuliah ini. Baik. Masih di ini. Coba saya tanya siapa di sini ya. Kabul Budiono. Mana Kabul Budiono? Kabul Budiono. Saya mau tanya coba. Apa yang dimaksud dengan hak interpelasi? Hak interpelasi. Hak interpelasi. Hak interpelasi. Jelaskan saya. Apa yang dimaksud dengan hak interpelasi? DPR akan melakukan hak interpelasi. Itu baik DPR RI, DPRD Kabupaten Kota juga bisa melakukan itu. Berarti hak yang dimiliki wewenang dimiliki oleh DPR nih Pak. Ya. Apa yang Anda ketahui tentang hak interpelasi? Itu saya ingin tahu. Ini interpelasi yang minta biasanya Pak meminta keterangan gimana Pak? Pernah saya dengar Muhammad Dini Asri. Interpelasi Muhammad Dini Asri. meminta keterangan Pak. Iya. Apa yang Anda ketahui tentang hak interpelasi? Ya itu Pak, DPR meminta keterangan terhadap kebijakan pemerintah. Bidang keterangan apa? Kan memang DPR melakukan monitoring, melakukan budgeting dan legislasi. Keterangan kepada gubernur Pak mengenai kebijakan pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah pusat, Pak. Semua terkait soal keterangan ini. Alhamdulillah. DPR itu kan memang fungsinya berbicara ya. Jadi tidak ada lain fungsi DPR. Jadi dia berbicara dan menampung aspirasi. Cuma secara spesifik apa yang dimaksud dengan hak interpelasi? Kenapa ada hak interpelasi? Gitu? Padahal dia punya hak itu adalah hak budgeting, anggaran, hak pengawasan dan legislasi fungsinya. Kenapa mesti ada lagi hak interpelasi? Sebenarnya mestinya tidak memberikan materi ini karena khawatir ketinggalan zaman. Ada yang bisa jawab nggak? Pembelajaran inovatif. Hasan Asari. Iya Pak. Apa itu hak interpelasi? Karena apa muncul hak interpelasi ini? Kalau bertanya semua bertanya, memang itu tugas DPR. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan presiden atau pemerintah. Kalau hak angket. Hak angket itu. Hak apa? Itu angket itu kalau masuk penyelidikan. Karena pemerintah itu Pak mempunyai kebijakan yang penting dan strategis tuh Pak. Nah, tadi kan ada ini yang kedua, lihat ini. Itu di pasal 20A ayat 2. Selain legislasi, anggaran dan pengawasan, itu ada hak interpelasi, ada hak angket.
dan ada hak menyatakan pendapat. Nah, ketiga-tiganya ini semuanya bertanya memang. Hak ini soal pertanyaan. Cuma secara spesifik, apa sih interpelasi itu? Kapan dia kemudian dilakukan interpelasi? Kapan dia dilakukan angket? Kapan dia dilakukan menyatakan pendapat? Jadi saya itu dosen Fakultas Pertanian sebenarnya. Ada yang mampu jawab enggak? Yang sudah lama. Oke, baik. Nggak pernah baca konstitusi ya? Ini Pak. Akan dia bila pemerintah membuat satu keputusan yang dan kebijakan menyangkut masyarakat secara luas, Pak. Yang konsisten. Terus angket ini dan lain-lain sebagainya. sebenarnya ini satu kesatuan ya di pasal 20A ayat 2. Nanti diuraikan lagi dia. Jadi hak-haknya ini kemudian melekat. Jadi hak ini muncul ketika proses pengawasan dilakukan oleh DPR. Jadi begitu proses pengawasan dilakukan, dia boleh kemudian memanggil. Oh, ini ada masalah nih. Terkait proyek ini, kemudian ada masalah laporan ke DPR. Masyarakat telah melaporkan seperti ini. Jadi DPR itu bisa menggunakan hak interpelasinya. Kalau bertanya, dia kapan saja bisa memanggil. Tapi interpelasi itu matematika menjadi sangat diminati. Terjadi ketika ada kecenderungan suatu masalah terhadap program yang dilakukan oleh pihak eksekutif, maka memunculkan hak interpelasi misalnya. Misalnya ada proyek pembangunan jembatan, nah atau ada proyek pembangunan jalan yang kemudian diintervensi oleh bupati. Karena bupati kemudian mengintervensi pembangunan jalan itu yang mengakibatkan ada permainan di dalam ini, DPR kemudian menggunakan hak interpelasinya untuk memanggil bupati langsung menghadap ke DPR untuk dimintai keterangannya. Semua soal keterangan sebetulnya, tapi ada permasalahan yang kemudian yang harus dipertanyakan untuk diklarifikasi lebih lanjut. Nah, hasil klarifikasinya ini kalau kemudian harus dilakukan proses penyelidikan atau penyidikan, maka DPR bisa melakukan angket. Kemudian angket ini hak penyelidikan. Nah, kalau hasil penyelidikannya kemudian DPR menyatakan ada pelanggaran hukum, maka DPR bisa menyatakan pendapatnya untuk impeachment, memberhentikan presiden, bupati kalau DPR gubernur kalau DPR provinsi, bupati kalau DPR kabupaten kota. Nah, itu satu rangkaian kemudian yang harus dipahamin. Itu satu rangkaian setelah 3 fungsi tadi itu. Jadi ada hak. Nah, yang kedua soal pemberhentian presiden dan wakil presiden. Tadi itu meminta pendapat. Yang keempat, persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian. Nah, ini satu rangkaian ini juga. Satu kesatuan. Presiden itu punya kewenangan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian. Tetapi harus mendapat persetujuan DPR kemudian. Tidak bisa sewenang-wenang kemudian. Tidak bisa sewenang-wenang kemudian DPR presiden mengeluarkan menyatakan perang, mengadakan perdamaian atau perjanjian, tapi dia harus mendapat persetujuan dari DPR. Terus ada pemberian pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan duta, itu juga harus mendapat persetujuan DPR. Kemudian ada pemberian pertimbangan kepada presiden dalam menerima penempatan duta negara. Pemberian pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisti. Baik, ada yang tolong membantu saya untuk menjawab. Mungkin Rona dulu, apa yang dimaksud dengan amnesti? Rona? Nggih, Pak.
Coba bantu saya jawab itu apa yang dimaksud dengan amnesti. Apa yang Anda ketahui soal amnesti? Yang lain ada yang mampu jawab? Kalau ada yang membantu Rona, silakan. Apa yang dimaksud dengan amnesti? Apa? Maaf dosen yang datang. Pengampunan. Pengampunan kepada kepada Pengampunan atau penghapusan terhadap orang banyak. Apa? Pengampunan terhadap orang banyak, Pak. Masalah. pengampunan Pak Presiden untuk memberikan pengampunan kepada orang yang telah dipidana. Telah dipidana gitu, Pak. Setelah dipidana. Ya. Bukan Yang sedang berjalan. Bukan tersangka. Amnesti. Tersangka. Iya. Tersangka atau terpidana? Terpidana, Pak. Terpidana. Kalau tersangka masih tidak bisa dihukum, Pak. Buat apa pengampunan? Tersangka masih subhat, Pak. Kalau abolisi? Kalau abolisi masih tersangka dia, Pak. Terpidana. Tersangka. Kalau tersangka itu masih dalam proses peradilan. Kalau abolisi, Pak. Abolisi? Penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Baik. Jadi amnesti itu adalah orang yang sudah menjadi tersangka, sudah menjadi terpidana. Orang yang sedang dihukum. Nah, orang yang sedang dihukum kemudian meminta amnesti, pengampunan atas pidana yang sedang dia lakukan. Nah, Presiden dengan alasan pertimbangan A, B, C, D, kemudian dia mengampuni, maka itu haknya Presiden. Tetapi harus mendapat persetujuan dari DPR kemudian. Begitu juga abolisi. Abolisi ini orang yang sedang dalam proses kemudian. Contohnya yang pernah diamnesti itu, yang sudah dihukum itu, masih ingat kasus Nuril, Baik Nuril. Nah, itu amnesti. Baik Nuril itu sudah dihukum sebagai terpidana kasus Undang-Undang ITE. Tapi atas amnesti Presiden, dia kemudian bebas karena mendapat pengampunan dari Presiden. Nah, kasus abolisi itu juga pernah ada. Kasus KPK kemudian. Kasus KPK, 2 orang anggota KPK yang sudah menjadi tersangka kemudian mendapatkan abolisi dari Presiden. Dihentikanlah kasusnya. Gitu. Kalau sudah dihentikan, tidak boleh kemudian aparat hukum kepolisian kemudian mengangkat lagi kasus itu karena sudah dapat abolisi dari Presiden. Itu kasus Bibit Chandra. Kasus ada 2 orang anggota KPK itu, selain Bibit Chandra juga si Bambang Wijayanto dan Abraham Samad. Nah, itu namanya abolisi kemudian. Ketika dia sudah ditangkap tersangka, tapi karena abolisi Presiden, akhirnya dihentikan penuntutannya. Dihentikan penyidikannya oleh aparat hukum, oleh kepolisian. Itu yang akibat adanya abolisi. Kalau penyidik bukan abolisi, namanya SP3, surat penghentian penyidikan. Itu kalau statusnya di aparat kepolisian. Tapi yang namanya SP3 itu bisa dibuka lagi kalau nanti diketemukan bukti baru kemudian.
Tapi kalau abolisi tidak bisa dibuka lagi. Di situ bedanya. Nah, kemudian pembahasan soal persetujuan APBN tadi. Kemudian pemilihan anggota BPK, persetujuan Mahkamah Hakim Agung yang disusun Komisi Yudisial, persetujuan pengangkatan pemilihan anggota, pengajuan 3 orang calon hakim konstitusi. Efektif, kolaboratif, berpusat pada peserta didik. Kira-kira seperti ini. Kemudian merancang pembelajaran adalah kegiatan yang sangat penting bagi pendidik. Halo Pak. Ya, halo. Bukannya sama Pak, amnesti sama abolisi juga Pak. Pengertiannya sama-sama ampunan ya Pak. Ampunan, tapi posisinya beda. Oh ya. Posisi kalau amnesti posisinya sudah jadi terpidana. Kalau abolisi posisinya sedang dalam proses penyidikan, bukan penuntutan. Oh, berarti belum masuk terpidana dia. Belum masuk terpidana. Nah, kalau sudah abolisi tidak bisa dibuka lagi kasusnya. Oke Pak, kasih. Sedikit Pak, bertanya Pak. Ya. Tadi kan seperti kasusnya Nuril itu Pak, dia kan dapat amnesti gitu. Nah, apakah catatan-catatan kesalahannya itu Pak bisa dihapus atau gimana itu Pak? Karena kan pasti nanti kalau misalnya dia ngelamar apa kan pasti diminta surat keterangan gitu Pak. Nah, apakah catatannya udah masuk penjara itu Pak? Apakah bisa dihapus atau gimana Pak? Nggak bisa dihapus, tetap dia kan dia dapat pengampunan. Dia dapat pengampunan dari presiden. Dalam posisinya sudah terpidana. Nah, terpidananya dia kemudian diampunin oleh presiden itu. Bukan kemudian dia sudah bersalah. Dia sudah bersalah. Dia sudah dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan. Tapi karena kekuasaan presiden untuk bisa memberikan amnesti, presiden memberikan amnesti tidak menghapus kemudian soal kesalahannya yang sudah terbukti di pengadilan. Jadi amnesti presiden itu tidak menghapus putusan pengadilan. Bisa bebas ya. Bisa bebas, beda dengan itu, abolisi presiden kemudian. Abolisi presiden itu sudah menghapus kasusnya itu beda di situ bedanya. Kalau abolisi Pak ya, seluruhnya dihapus Pak ya. Terkait dengan kasusnya yang mana Pak ya, dia kena abolisi kemudian. Itu lagi berarti bersih Pak gitu ya? Bersih. Versus tatap muka konvensional, mana yang akan dipilih? Pak bertanya. Ya. Ini mengenai fungsi, wewenang dan hak daripada DPR ini memberi pertimbangan dalam penerimaan kesempatan di negara lain, tapi memberi pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti. Ini dari mahasiswa ya gambarnya. Pertimbangan ini apakah bisa presiden sudah membuat keputusan untuk memberikan amnesti, apakah anggota dewan bisa menggagalkan amnestinya itu Pak? Karena di sini tertulis mempertimbangkan gitu, memberi pertimbangan atau memberi pertimbangan gitu Pak. Hanya pertimbangan aja, makanya tidak bisa kemudian membatalkan. Oh, tidak bisa. Nggak bisa membatalkan, pertimbangan saja. Sehingga ada sarannya adalah dijelaskan dengan sesuatu yang familiar, berwarna, di model G. Nah, kemudian ada DPD dan DPRD, DPR ya. Kalau DPD itu cuma ada di pusat. DPD ini dapat mengajukan RUU yang sesuai dengan kewenangannya, itu ada di pasal 22 huruf B. Ikut membahas dan memberikan pertimbangan atau RUU yang sesuai dengan kewenangannya. Apa kewenangan DPD? Hanya terkait soal penyalur aspirasi daerah. Jadi kalau dia ada usulan pemekaran daerah misalnya provinsi atau kabupaten kota, maka DPD di situ ikut terlibat.
Kemudian terkait dengan keuangan di otonomi daerah, di daerah. Disitulah DPD ikut membahas kebijakan-kebijakan soal daerah. Di luar itu, misalnya rancangan undang-undang yang bukan terkait soal otonomi daerah, DPD tidak bisa terlibat di dalamnya, karena bukan kewenangannya. Jadi kewenangan DPD ini memang sempit, tidak seluas kewenangan DPR. Dan paling bahaya itu nggak ada greget buat memperdalam ilmu muka. Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Nah ini. Jadi RUU yang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah di situ dia sama-sama dapat membahas bersama-sama DPD. Nah, kalau terkait dengan RAPBN, pajak, pendidikan, agama, pemilihan anggota BPK, DPD hanya memberikan pertimbangan. Kalau yang lain diawasi kemudian. Dan masih banyak lagi jawaban-jawabannya. Bapak Ibu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apa itu pembelajaran inovatif merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang Perpu. Kemudian ada Perpu. Perpu yang dibuat oleh Presiden itu wajib harus melalui DPR untuk diterima atau tidak diterima. Kapan Perpu dapat dibuat? Ketika dalam keadaan mendesak, kekosongan hukum, konflik of norma, maka DPR Presiden bisa membuat Perpu. Karena kalau Perpu tahapan pembahasannya tidak sama dengan membahas undang-undang. Tapi kalau DPR sudah setuju, dapat dia kemudian Perpu menjadi undang-undang. Contoh undang-undang pilkada misalnya. Undang-undang pilkada secara serentak itu pernah dibuat melalui Perpu. Kemudian sama seperti tidak salah apa itu waktu itu dibuat Perpu oleh DPR, disetujui ya langsung dia menjadi undang-undang, bukan Perpu kemudian. Perpu ini kan sementara sifatnya. Digunakan oleh dosen atau paling tidak tidak terlalu sulit untuk belajar pemilihan umum. Aplikasi. Pemilihan umum itu ada komisi pemilihan umum. Jadi orang yang bisa ikut terlibat dalam pemilihan umum yaitu partai politik. Nah, di luar itu tidak bisa ikut pemilihan umum, kecuali pemilihan anggota DPD. Itu yang dilakukan oleh person. Nah, bukan partai politik kemudian. Nah, pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat diusulkan oleh parpol dan gabungan partai politik. Nah, pemilihan anggota DPR dan anggota DPRD itu hanya oleh partai politik, DPD oleh perseorangan. Asasnya makanya lubar judil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Video itu saya pandu. RAPBN, kemudian ada presiden. Siapa yang menyeleksi calon anggota DPRD ini, Pak? Partai politik. Karena pesertanya adalah partai politik. Kemudian pemilihnya Pak, DPRD kan DPD yang menyeleksi DPD. Ya. Kalau DPD tidak ada batasan. 1.000 orang bisa mencalonkan, tapi kan ada persyaratannya kemudian. Nah, itu yang dilakukan oleh KPU karena dia pemilu. Berarti bebas siapapun boleh ya? Boleh. Asal memenuhi syarat. Iya. Gitu. Soalnya Pak Hadi mau nyalon, Pak. Setan. Keuangan negara. Keuangan negara itu sudah dapat hukum pajak belum ya? Jadi keuangan negara itu ada dua. Ada pajak dan retribusi. Nah, selain pajak dan retribusi itu ada aset kemudian. Karena berapa jumlah uang itu menentukan jumlah aset kemudian. Karena uang yang keluar harus sama dengan aset yang bertambah misalnya. Nah, seperti itu cara pengukuran soal nilai aset sampai ke soal nilai susutnya. Misalnya begini,
bupati, kantor bupati, kantor pemerintah itu adalah aset. Jadi aset-aset itu masuk ke dalam keuangan negara, dalam neraca keuangan negara. Begitu juga dengan pajak, kemudian itu menjadi pendapatan. Itu masuk dalam APBN maupun APBD. Soal pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa. Apa pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara itu ada retribusi kemudian. Retribusi restoran 10%, bukan pajak namanya, tapi dia retribusi terhadap orang yang makan di restoran itu dikenakan retribusi atau pajak. Sering disebut dengan pajak, padahal itu retribusi ya. Itu dikenakan 10%. Nah itu. Orang kemudian bea materi itu juga bagian dari pendapatan, tapi dia disebut dengan bea materi. Ada juga namanya BPHTB, bea perolehan hak atas tanah. Itu ada kemudian pajaknya, namanya pajak BPHTB. Ada PNPB, penerimaan negara bukan pajak. Nah, itu ada terkait dengan bukti dan sebagainya. Terkait dengan alat bukti untuk di persidangan itu PNPB terkait soal berapa kemudian misalnya berapa uang yang dibayar para pengunjung Rinjani ke Kementerian Kehutanan. Nah itu yang sering disebut dengan PNPB kemudian. Sesuatu yang sederhana karena kita sebenarnya bukan suatu profesional. Selain soal tadi pungutan pajak dan retribusi itu ada namanya soal bank sentral. Jadi ini di luar lembaga negara yang lain, lembaga eksekutif itu ada bank sentral. Jadi bank sentral ini itu memiliki susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensi diatur dalam undang-undang soal Bank Indonesia atau undang-undang perbankan kemudian. Menggunakan tools sederhana untuk menyampaikan dengan harapan tools ini bisa lebih menarik. Nah, kemudian ada BPK. BPK ini adalah lembaga pengawas atau auditor istilahnya. Apa yang diaudit, apa yang diawasi terkait dengan keuangan negara. Nah, kalau ada kerugian keuangan negara itu perannya BPK. Soal bicara soal pemeriksaan keuangan. Bagaimana cara mengelola keuangan negara itu yang diawasi oleh BPK. Itu tadi meminta untuk lebih interaktif itu. Nah, pemilihan anggota BPK itu sama. Dia harus mendapat persetujuan dari Komisi Hukum dan HAM di DPR. Screen, video capture, dan aplikasi untuk editing video. Nah, setelah BPK itu ada kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang saya gambarkan itu ada Hakim Agung dan ada calon Hakim Agung. Yang diusulkan oleh KY. KY hanya berfungsi menguji pelanggaran kode etik dan usul Hakim Agung. Nah, di Mahkamah Agung sebagai puncak tertinggi dari kekuasaan kehakiman, di situ ada peradilan umum, pengadilan agama, peradilan militer, dan pengadilan tun. Selain Mahkamah Agung itu ada Mahkamah Konstitusi. Nah, itu sama-sama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Yang saya peragakan yang sebelah kanan ini, yang berupa video ini, itu adalah video capture. Nah, ini yang kemudian proses rekrutmen hakim dimulai dari KD, calon usulan KY ke DPR, dan yang disetujui oleh DPR baru ke Presiden baru Hakim Agung. Itu prosedurnya. Prosedur alur untuk pemilihan Hakim Agung. KY atau Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara bantu kemudian. Nah, menurut Jimli Asdiki, dia tidak masuk dalam kekuasaan kehakiman, tapi dia berada di antara pelaku kekuasaan kehakiman. Nah, pelaku kekuasaan kehakiman itu ada di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Disitulah peran dari Komisi Yudisial kemudian. Apa yang diawasi oleh Komisi Yudisial hanya terkait soal perilaku, terkait soal etika kemudian. Apakah hakim ini adalah melanggar etika? Nah, itu yang dicek oleh Komisi Yudisial. Tapi dia bukan pelaku kekuasaan kehakiman, harus diingat. Jadi
KY ini bukan pelaku kuasa kehakiman. Fungsinya cuma dua, melakukan seleksi dan ikut terlibat dalam proses persidangan etika profesi hakim kemudian. Ini semua tidak akan nampak di rekaman kita. Ada pertanyaan belum? Tidak nampak di rekaman kita. Silakan. Makanya kenapa pop-up ini tidak sejernih yang di bawah, karena ini saya foto, Bapak Ibu. Ada yang bertanya? Supaya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa halo, Windows 10 itu Saya Pak. Iya. Ya Pak, halo. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Screen video capture. Ngupi dulu Pak Dekan. Saya Pak. Ya. Dalam kasus apa saja amnesti bisa digunakan Pak? Semua kasus pidana. Untuk menghentikannya Semua kasus pidana. menggunakan Windows Alt R lagi. Semua kasus pidana yang dihukum. Itu terlihat di sini. Hukuman penjara. Detiknya dan seterusnya. Nih, yang Ya, San. poin merah ini. Kalau korupsi Pak, Jangan pidana korupsi. Hasil BS. jadi bisa menggunakan pengampunan amnesti. Sepanjang Presiden setuju dan DPR kemudian mengamini. Terlalu sejernih kalau kita rekam Nggak bisa itu. Oh ya Pak, sedikit Pak. Ya. bersama-sama. Mengenai ini apa sebenarnya secara spesifik tentang pengertian retribusi ini Pak? Karena sampai ke pasar pun biasa kita dengar retribusi pasar gitu Pak. Apa pengertian secara spesifiknya gitu? Retribusi itu adalah hal-hal yang terkait pungutan-pungutan di daerah yang sah kemudian. Nah, yang tidak diatur di dalam undang-undang. Bukan berbentuk pajak. Pajak ini kan ada dua, pajak barang dan pajak penghasilan kan? Iya. Dia cuma ada dua pajak, pajak barang dan pajak penghasilan. Pajak penghasilan terkait dengan usaha yang dilakukan. Pajak barang terkait dengan barang yang dibeli misalnya. Orang beli barang dari Jawa ke Lombok itu kena pajak. Orang beli mobil kena pajak. Orang beli tanah kena pajak dari penghasilan. Nah, makanya di tanah itu ada dua pajak. Ada yang kena PPH dan ada yang kena BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah. Si penjual kena dengan pajak penghasilan. Si pembeli kena dengan BPHTB. Karena ada transaksi kemudian di dalamnya itu. Nah, pajak kendaraan bermotor itu pajak. Karena negara sudah membuatkan jalan, maka untuk jalan yang dibuatkan negara ini dikenakanlah pajak terhadap para penggunanya. Itu melalui pajak kendaraan bermotor. Nah, itu pajaknya kemudian. Berarti ini tentang apa pemungutan retribusi ini pengaturan secara kolektif gitu Pak, secara apa pemberian karcis kan dengan nomor peraturan yang satu gitu Pak. Maksudnya? Kalau pajak kan biasa personal gitu Pak, kebanyakan personal atau nomor-nomor pribadi gitu Pak. Pajak itu kan bisa dikenakan terhadap orang pribadi atau badan hukum kemudian. Tidak mesti kemudian orang yang membayar pajak ini harus bertempat tinggal sama dengan, misalnya saya mengelola tanah ini ya, kena pajak pembayaran SPPT. Saya mengelola, tapi saya bukan pemilik tanah. Saya bukan pemilik tanah. Nah, pemilik tanah tidak bayar pajak karena tanahnya sedang saya kelola. Itu kemudian. Nah, pengelolaan ini kemudian dikenakan pajak karena ada hasil yang kemudian diperoleh dari tanah yang dikelola. Gitu. Tanah yang dia kelola. Misalnya dia terima gade. Si pemilik tanah menggadekan tanahnya kepada B. Nah, tapi di sini Bapak Ibu ada dia dikenakanlah pajak PBB, pajak bumi dan bangunan. Nah, karena yang mengerjakan adalah B, maka B lah yang membayar pajak tersebut, bukan si A. Nanti di hukum pajak itu dijelaskan. Nah, jadi itu kemudian. Jadi hal-hal yang kemudian, makanya negara kemudian menerapkan yang namanya sustainable development. Kenapa tanah itu dikenakan pajak? Supaya ada tanggung jawabnya kemudian. Ada tanggung jawab perusahaan atau tanggung jawab pribadi kemudian. Dari orang-orang yang sudah memperoleh manfaat dari penggunaan tanah itu.
dikenakanlah pajak untuk pembayaran tanahnya. Kalau dia dijual tanah itu, maka berlaku dua pajak, PHTB dan pajak penghasilan, tidak berlaku PPT kemudian pengelolaan tanah. Jadi beralihlah dia kemudian kepada siapa yang mengelola berikutnya. Kalau PBB-nya, itu makanya bedanya PBB itu bukan bukti hak, PBB itu adalah bukti pembayaran pajak. Sedikit Pak Dekan. Ya, silakan. Lanjut masalah distribusi ini Pak. Tadi bilang distribusi pasar apa? Nah ini Pak, masalah distribusi jalan umum gitu Pak. Contoh kecilnya Pak, ini di Suriawali gitu. Nah itu kan akses jalan yang di pinggir pantai itu kan untuk umum gitu Pak. Ya. Tapi apakah kewenangan bupati atau daerah itu ada di sana Pak untuk menutup jalan dan memungut distribusi ke para pengunjung gitu Pak? Dan yang pengelola itu kan desa, pengelolanya desa juga kelurahan gitu Pak. Apakah itu ada atau gimana Pak, masalah perda atau perhubnya Pak? Apa dasar hukumnya kaitannya ke desa? Nah itu makanya Pak, karena kan Pokda Arwis. Nah, makanya itu yang berperan di sana kan Poldarusnya gitu Pak. Sedangkan yang jalurnya kan jalur umum gitu. Nah kenapa bisa dikasih izin sama bupati dan lurah dan camatnya gitu Pak, sedangkan itu kan jalur umum gitu. Jalan gitu Pak, dia kan nutup jalan umum gitu Pak. Jalan umum gitu. Nah itu apakah ada dasar hukumnya atau ada kewenangan hak dari kepala daerah atau gimana Pak, atau desa atau lurahnya Pak? Yang namanya jalan umum ya berlaku untuk umum kan, tidak boleh kemudian dia tutup dan kemudian menerima hasil dari jalan umum. Artinya kelebihannya kita bisa sama seperti parkir, contoh parkir, retribusi parkir kemudian negara menerapkan retribusi parkir terhadap setiap orang yang kemudian parkir di tanah-tanah negara, di pinggir jalan kah atau di jalan yang kemudian digunakan. Sebenarnya jalan itu tidak boleh digunakan untuk parkir, dia harus punya fasilitas, karena itu fasilitas umum ya. Ya Pak. Fasilitas umum bukan untuk menjadi fasilitas perorangan. Misalnya kalau mau parkir ya parkir di bawah aspal. Makanya banyak kita lihat orang parkir di atas aspal. Kalau di atas aspal itu adalah jalan umum. Tapi kalau dia di bawah aspal, setelah aspal itu bukan kemudian menjadi jalan umum, tapi itu menjadi tanah negara. Itu ininya. Kalau jalan umum ada undang-undangnya, kemudian undang-undang jalan umum. Undang-undang jalan umum itu tidak menguraikan soal parkir. Sama seperti orang nyongkolan. Nah, undang-undang lalu lintas, perda atau undang-undang lalu lintas itu tidak memberikan kewenangan siapapun untuk melakukan kegiatan di jalan raya. Kemudian dia tidak diberikan kewenangan siapapun itu di undang-undang lalu lintas. Di perda provinsi juga tidak diberikan kewenangan. Begitu juga dengan Perbub, tidak ada kewenangannya. Makanya ketika ada orang nyongkolan, misalnya contoh yang nyongkolan, ketika ada orang nyongkolan yang menggunakan jalan umum, tentu dapat dikategorikan dia sedang mengganggu ketertiban umum. Karena jalan umum yang dia gunakan. Ketika dia menggunakan jalan umum untuk kepentingan, ini kepentingan pribadi kemudian larinya. Tapi kan jarang ada tindakan dari negara untuk memberikan sanksi terhadap apa yang dilakukan dari penutupan jalan tersebut. Berarti itu Pak bisa dibubarkan gitu Pak ya, kalau yang masalah itu Pak? Pungli larinya. Berarti kalau parkir di SB itu Pak sama Alfamart itu gimana itu Pak? Itu punya lahan sendiri. Itu tergantung perusahaan itu kemudian.
apakah perusahaan itu mau kemudian menerapkan parkir atau tidak. Berarti bisa dikategorikan Pak pungli. Itu kan kenapa enggak sih setiap hari tapi ada hari-hari tertentu gitu Pak. Tempatnya itu. Tapi itu kan mengganggu orang akses jalan gitu, orang yang ke sana gitu. Makanya tujuan orang yang menutup jalan itu apa? Apakah masuk ke pintu daerah wisata? Kalau masuk ke pintu daerah wisata, apa kewenangannya kemudian memungut biaya masuk ke daerah wisata? Sedangkan wilayah pantai adalah area publik. Pantai ini area publik. Pantai ini area publik, bukan area pribadi. Jadinya. Tapi gimana ceritanya Pak kalau ada di kenapa di Labuan itu dipungut kita Pak kalau masuk? Itu yang harus dikomplain. Iya betul. Apa dasar hukum dia memungut? Desa tidak boleh memungut juga. Yang kalau yang di Labuan di sana kan seperti di Panteping itu Pak kan dia perda tahun berapa itu nomor 18 kayaknya kalau nggak salah Pak. Di tiketnya kan ada ditulis sana perda gitu. Kalau nggak salah nomor 18 kalau nggak salah Pak. Nah apakah itu udah ada izin dari pemerintah pusat atau gimana itu Pak? Kalau misalnya dia di tiketnya ada dibilang ada perda gitu Pak. Enggak ada perdanya. Kalau perda parkir, ya kalau perda ke tempat wisata, dilihat kalau dia parkirnya di tanahnya orang ya, itu kan kewenangannya orang yang punya tempat tanah yang digunakan parkir. Tapi kalau kemudian alasannya pantai, tidak bisa kemudian pantai itu fasilitas umum. Tidak boleh dipungut kemudian. Kalau di Panteping misalnya yang berpakaian polisi hutan, ini wilayah hutan. Kalau wilayah hutan ya jangan orang dikasih masuk ke wilayah pantai kan. Kemudian yang diatur oleh Taman Nasional Gunung Rinjani misalnya ada pungutan untuk orang yang mendaki. Sekian. Itu sudah diatur berdasarkan keputusan menteri misalnya. Itu sah kemudian. Cuma kemudian ini kan pelayanan publik. Ya, hal-hal yang bersifat pelayanan publik, jadi ada timbal baliknya. Ada hak dan ada kewajiban. Gitu. Ada hak dan ada kewajiban. Jadi apa yang diatur negara ini semuanya bagian dari pelayanan publik. Bagian dari bagaimana menciptakan kesejahteraan rakyat. Yang namanya kesejahteraan rakyat itu bagian dari yang namanya welfare state, negara kesejahteraan. Gitu. Nah yang terakhir Pak, untuk melakukan komplainan masalah distribusi itu Pak, apakah langsung ke lurah, ke camat atau ke mana tuh Pak? Ombudsman. Masih terlihat Terkait itu ombudsman. Karena ombudsman bagian dari pengawasan terhadap pelayanan publik. Oke Pak. Paham? Paham Pak. Itu bagian ya. Untuk amnesti itu Pak, amnesti sama gerasi itu berarti sama Pak ya? Atau amnesti itu adalah pengampunan. Kalau gerasi itu pemotongan. Kalau abolisi penghentian. Misalnya pengampunan ya Pak ya, amnesti ya. Kalau gerasi itu begini. Orang dihukum 10 bulan. Kemudian dia dapat gerasi 1 bulan karena Idul Fitri. Nah, itu gerasi pemotongan sebulan. Karena dia dapat gerasi Idul Fitri atau gerasi 17 Agustus misalnya. Nah, itu dapat pemotongan hukuman karena dia merayakan Idul Fitri dipotong sebulan, 17 Agustus dipotong sebulan, itu gerasi. Kalau amnesti itu pengampunan. Teks amnesti sudah dengar kan? Pengampunan terhadap pengemplang pajak. Ini dilakukan oleh Presiden. Nah, amnesti terhadap terpidana tadi Baik Nuril misalnya. Itu amnesti. Dia sedang
sedang akan menjalani hukuman pidana. Baik Nuril waktu itu kan dia mau dieksekusi kan, mau dieksekusi putusannya, tapi oleh presiden diberikanlah dia amnesti kemudian. Jadi dia tidak melaksanakan hukumannya, tapi dia tetap mantan terpidana namanya. Dia sudah diputus oleh putusan pengadilan menjadi terpidana gitu. Oleh presiden dia diberikan amnesti. Nah, kalau abolisi dalam proses dia ditetapkan jadi tersangka, tapi kasusnya belum ditingkatkan ke proses penuntutan. Nah, kasus Bibit Chandra KPK, cicak buaya, itu bagian dari abolisi. Presiden memberikan abolisi terhadap dua komisioner KPK itu. Jadi dihentikanlah perkaranya dengan abolisi presiden. Tidak boleh lagi dibuka. Kapanpun tidak boleh dibuka lagi. Nah, beda dengan SP3. Kasus Bang Bali misalnya kemarin itu. Oleh kejaksaan di SP3. Nah, SP3 karena terkait kasus ini mau daluarsa. Kalau dia daluarsa, maka dia harus dihentikan demi hukum. Tapi sebelum dia daluarsa dihentikan oleh kejaksaan, di SP3-kan. Surat penghentian penyidikan atau penuntutan dihentikan. Nah, penghentiannya itu alasannya ini mau daluarsa sebentar lagi, lebih baik kita kejar soal pidananya. Nah, itu SP3. Tapi di suatu waktu nanti kalau dia menemukan bukti baru itu bisa dibuka lagi yang namanya SP3. Tapi kalau abolisi tidak bisa dibuka. Berarti Pak, kalau masalah donasi ini kan kalau misalnya masa tahanannya putusannya 10 bulan gitu Pak. Berarti nanti dia untuk tahanannya itu berarti 9 bulan Pak ya, kalau dia dapat garasi gitu. Kalau dapat garasi sebulan ya 9 bulan, tergantung jumlah garasi yang diberikan oleh presiden. Tapi kalau amnesti berhenti dengan begitu keluar amnesti dihentikan hukumannya, masa hukumannya yang dihentikan ya, bukan statusnya. Jadi kan status orang itu kan disangkakan, itu proses penyelidikan. Ada statusnya tersangka, itu sudah penyidikan. Ada kasusnya terdakwa, itu sedang proses penuntutan. Ada kasusnya terpidana, dia sedang menjalani. Baru dia kemudian mantan narapidana, itu sudah keluar. Nah, Baik Nuril sudah diamnesti, dia keluar menjadi mantan narapidana. Begitu. Dan tidak akan dapat SKCK itu, berkelakuan baik karena sudah menjadi mantan. Itu ya. Nah, ini Pak, apa namanya? Kan sering kita dengar karena narapidana ini kelakuannya baik, ini itu Pak. Dia dapat garasi, apakah itu ada emang itu udah syaratnya atau gimana Pak? Biasanya itu filenya menjadi lebih ringkas. Biasa kita dengar bahwa narapidana ini di dalam penjara dia baik, terus udah tobat gimana gitu Pak. Itu kan nanti dia dapat garasi gitu, itu syaratnya atau gimana Pak? Jadi gini, itu juga dilengkapi dengan fasilitas seperti jadi ada pada saat orang menjalani hukuman ada namanya potongan masa tahanan yang tadi garasi itu. Ada potongan masa tahanan 2/3. Jadi 2/3 dia dapat menjalani hukumannya itu. 2/3 itu dia bisa dibebaskan dengan bebas bersyarat. Jadi dia keluar dari tahanan, menjalani 1/3-nya di luar tahanan. Apa yang dilakukan di luar tahanan? Dia bisa kerja sosial, itu yang namanya bebas bersyarat. Bisa kerja sosial di mana, itu bisa dilakukan. Tapi tidak mengurangi hukumannya. Tetap hukuman yang 8 bulan itu, kecuali dia dapat garasi tadi itu. Baru dia dikurangin. Kalau dia keluar dari 2/3 dan 1/3-nya dijalani di luar, itu tetap masih terpidana. Posisinya masih terpidana karena belum bebas murni, maksudnya belum tidak ada syarat itu. Nah, besok tanya di dosen penologi. Besok dosen penologinya, penologi sekarang semester ini ya? Enggak Pak. Belum penologi ya? Belum. Oh, besok orang lapas yang ngajar. Pak, kriminologi sama victimologi, Pak. Hah?
Baru kriminologi sama viktimologi doang. Kriminologi dan kriminologi, penologi itu ilmu tentang pemasyarakatan. Itu orang lapas yang saya suruh ngajar, biar langsung praktek ke lapas, kan tahu sendiri. Karena kampus Merdeka itu ya seperti itu. Kampus Merdeka itu harapannya para praktisi ini turun ke kampus untuk membagikan ilmunya, tidak hanya teori. Itu kampus Merdeka. Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, ini soal 9 anggota MK. Nanti di Mahkamah Konstitusi ya. Negara kita ini adalah negara yang berkepulauan dari Nusantara, wilayah batas-batas dan seterusnya. Penduduk. Tanya sedikit Pak. Ya. Kan semantan narapidana tidak akan dapat surat keterangan kelakuan baik lah MTTK itu kan. Ya. Apakah ada batas waktu tertentu sehingga nama dia itu bisa dipulihkan gitu Pak, sehingga bisa mendapatkan SKCK? Tetap di situ dapat di SKCK surat keterangan kelakuan baik, tapi di situ tertulis dia pernah menjadi terpidana. Dalam kasus Hadi cabul dia nanti. Malum Pak, calon DPD itu Pak. Tetap ditulis di situ di SKCK-nya itu. Hadi cabul enggak nentu bae. Itu bagian dari identifikasi negara. Kemudian apakah dia pernah, tetap dia diberikan SKCK tertulis. Tetap dapat gitu Pak ya. Tetap, tapi tertulis di situ dia pernah terpidana dalam kasus ini. Oh, berarti tertulis itu keterangannya gitu. Ya, cuma orang kan boleh dapat sekali gitu Pak. Cuma orang kalau mau kerja orang kan mikir kalau sudah pernah jadi terpidana gitu kan. Malum Pak, munyalnya dari anggota DPD itu Pak. Ada pertanyaan yang lain? Masuk Pak. Saya Pak. Ya Hasan. Bagaimana pelayanan publik itu dikelola oleh masyarakat setempat? Contohnya saja pada wisata pantai misalnya Pak. Pelayanan publik. Ya. Jadi pelayanan publik ini hal-hal yang kemudian ada dibebankan kepada negara, dibebankan kepada masyarakat oleh negara. Nah, ada hak, ada kewajiban. Itu pelayanan publik kemudian. Beda tadi wisata pantai misalnya. Kalau dia tidak diatur kemudian dia mungut, itu yang namanya pungli, bukan pelayanan publik. Itu. Nah, itu dia pungli kemudian. Misalnya ke Pulau Lampu, ya ke Pulau Lampu kan, kemudian ada orang menerapkan parkir kendaraan di situ. Apakah itu desa atau apakah itu orang pribadi? Kalau orang pribadi, apa alasannya? Oh, ini tanah saya sendiri. Ya wajar dia memungut pajak di tanahnya sendiri, atau memungut parkir di tanahnya sendiri. Karena tanahnya sudah digunakan untuk parkir gitu. Kemudian yang dibayar bukan ke pantainya. Itu asalnya. Yang dibayar bukan ke pantainya kemudian. Tapi yang dibayar adalah parkirnya. Nah, karena dia parkir, dia harus membayar. Karena dia parkir di tanahnya, karena dia harus membayar biaya parkir. Berarti kalau gini Pak, yang parkir di pantai-pantai itu dipunguti pajak Pak? Dipunguti. Itu benar, parkir. Salah dong, karena tidak ada dasar hukumnya. Ya, kalau dia parkir di tanahnya orang, kemudian yang mungut itu adalah orang yang punya tanah, nggak ada masalah. Nggak masa dia di pesisir. Kalau orang lain yang mungut gitu Pak ya? Enggak. Misalnya di Lombok Barat ini, orang masuk ke wilayah pantai lewatin tanah. Saya pernah tanya, kenapa? Ya, saya bayar sewa di tanah ini ke orang yang punya tanah. Oh ya wajar, dia berusaha. Jadinya dia mengusahakan untuk menyediakan tempat parkir. Begitu. Jadi orang ini sewa tempat dari pemilik tanah untuk dijadikan lahan parkir ke pantai. Orang mandi di pantai kan tidak bayar.
Iya kan? Orang duduk di pantai Iya. tidak bayar, Tidak bayar. gratis. Tapi yang bayar kan parkirnya, Pak. Parkirnya yang bayar. Nah, tadi di Labuan Haji kasusnya beda. Jadi jalan ditutup, orang masuk disuruh bayar. Betul, Pak, betul. Di Suryawangi itu, Pak. Nah, itu kan bedanya kan di situ kasusnya. Jadi jalan yang fasilitas umum dan pantai yang fasilitas umum ditutup, orang masuk disuruh bayar. Betul. Betul sekali. Dengan alasan Nah, bagaimana? Dengan alasan menggunakan alasan yang tidak jelas dasar hukumnya kemudian. Kalau tidak jelas dasar hukum, kemudian karena itu tempat umum, tidak bisa diterapkan kemudian yang namanya parkir. Itu lain itu Pak. Biaya masuk sama biaya parkirnya itu lain ya Pak. Nah, jadi parkir bayar, masuk bayar, gitu. Nah itu makanya. Dari mana biaya parkir bayar, masuk bayar. Masuk bayar ya. Mau masuk kemana orang ke pantai? Bukan masuk ya, bukan masuk bayar. Iya, ke pantai lewat aja bayar jalan. kita, Pak. Bahkan dikasih nomor kita. Nggak Bayar boleh. jalan, bayar lewat. Mandi 3.000. Itu yang saya Kasih gate kalau sepeda motor 3.000, kalau mobil 10.000. Itu yang saya bilang pungli kemudian. Itu yang disebut dengan pungli. Banyak itu yang kemudian dilakukan pungli. Misalnya daerah-daerah wisata, itu yang terjadi kan. Daerah-daerah wisata itu orang masuk, biaya masuk misalnya dengan desa. Makanya kemudian soal perda retribusi atau perda pajak di daerah itu banyak yang kemudian dibatalkan. Karena itu Bang Tindih. Jadi orang bisa membayar pajak sampai dengan 5 kali dengan hal yang sama itu kemudian. Itu yang dikatakan oleh Menteri Keuangan, itu namanya ekonomi berbiaya tinggi. Gitu. Jadi orientasi otonomi daerah itu bukan orientasi pelayanan publik. Padahal spirit otonomi daerah adalah spiritnya pelayanan publik. Tapi orientasi orang menjadi otonomi daerah kemudian bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menerapkan pajak, retribusi, dan lain segala macamnya. Makanya banyak yang dibatalkan oleh Mendagri. Gitu. Itu yang kemudian dianggap bertentangan. Sama ya. Mau nanya satu lagi nih Pak. Apa itu, Pak? Bagaimana dengan orang yang sepak bola Pak? Sepak bola kan itu ada tiketnya Pak. Nah jadi tiket-tiketnya itu ya bayaran tiketnya itu kemana itu Pak? Apakah termasuk pungli atau bagaimana Pak? Ya, tergantung kemudian stadion itu apakah di pihak ketiga kan. Sama kayak pasar pasar bersih Mall Mini yang di Selong. Iya Pak. Mall Mini itu kan di pihak ketiga kan. Itu di pihak ketiga kan, itu bukan dipungut oleh Pemda, tapi dipungut oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini itu dulu perjanjiannya adalah BGS, bangun seraguna istilahnya. Jadi setiap tahun dia bayar royalti, bukan bayar pajak. Itu. Dia bayar royalti ke pemerintah daerah. Karena itu tanah Pemda. Dia bayar royalti. Nah, karena yang bangun itu adalah pengusaha tersebut. Nah, lain pajaknya, pengusaha itu pribadi juga kena pajak pendapatan kemudian. Lain dengan royaltinya dengan pemerintah daerah karena dia menggunakan tanah milik Pemda yang dia sewa selama 30 tahun. Tapi hasil dari dia menggunakan itu, dia harus membayar royalti ke Pemda. Oh, berarti siapa yang diwajibkan membayarannya itu? Pajak bumi dan bangunannya itu, Pak? Tidak pernah bayar, kan tidak boleh dikenakan pajak bumi dan bangunan tanah Pemda, tanah pemerintah. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali itu ada
pajak apa namanya sawah kayak apa namanya kayak pecatu-pecatu. Ya. Jadi pecatu yang diusahakan, tapi begitu dia jadi lapangan sepak bola, dan dia tidak akan kena pajak tanah. Kalau jadi lapangan sepak bola, kalau jadi kantor itu tidak boleh kena, kantor desa itu tidak boleh kena pajak. Itu ada di Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang pemeliharaan negara di pasal 50. Jelas tidak boleh dikenakan pajak, tidak boleh disita oleh pengadilan sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Oh, satu lagi Pak, ini masih bingung tentang mengenai tanah yang pinggir pantai gitu Pak. Kan dalam undang-undang di pesisir pantai gitu 50 meter daripada batas air gitu ya Pak kalau nggak salah. Tapi kan karena apa? Sepadan pantai. Sepadan pantai. Jadi kan air semakin ke darat gitu Pak. Jadi kebun orang sudah mendekati sampai pasir gitu Pak. Berarti mana yang sebenarnya siapa yang punya gitu? Tanah itu apakah tetap pemilik tanah itu atau karena sudah mengikuti undang-undang pesisir pantai gitu Pak? Pernah baca undang-undang bencana? Bencana ya itu kalau kalau bencana itu kalau sudah hapus semua jadi balik ke negara semua itu Pak. Menjadi milik negara. Ya. Itu jawabannya. Tapi sama kan sih. tapi kan masih ditanam habis. Sengaja Pak, dia punya kebun di pinggir pantai udah habis sama air laut Pak. Belum habis kan sudah mendekati pantai gitu kan, batasnya 50 meter kalau nggak salah dari batas air naik tertinggi gitu Pak. Ya makin ke darat. Tapi kan masih dalam status tanah gitu. Karenanya kalau masih sepanjang dia masih ada ya tetap hak miliknya melekat. Tapi kalau tanah tetap melekat gitu Pak selagi belum kena air gitu ya, Pak. sepanjang tanah itu masih ada. Karena kan yang dikenakan pajak itu adalah tanah. Bukan di atas pasir, bukan di atas tanah, bukan di atas air. Berarti tetap jadi hak milik gitu ya Pak ya? Iya kan sertifikat hak milik atas tanah. Walaupun sudah mendekati air gitu, air pantai gitu. Yang penting ada tanahnya. Ya Bu, setengah Pak, tanahnya ke bawah. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Pertanyaan Pak. Silakan. Tapi di luar materi konteks perkuliahan. Ya. Boleh Pak? Ya silakan. Gini Pak, saya ingin bertanya sebelumnya, apakah ada kemungkinan Fakultas Hukum UGR itu naik akreditasi menjadi B, Pak? Kalau ada, bagaimana prosedurnya, Pak? Akreditasi sekarang ini itu ada 9 tingkat istilahnya. Orang yang B itu bisa turun menjadi C. Contoh pertanian itu sudah B turun. Nah sekarang bahasa Inggris yang sudah B. Nggak tahu kalau jadi dia ada standarnya ya. Kalau nanti jumlah mahasiswanya tidak bertambah, maka dia bisa turun dengan sendirinya otomatis. Gitu. Kayak perikanan misalnya, kalau tidak bertambah ya dia bisa akan merger gitu. Begitu. Soal standar akreditasi itu ada 9 item. Nah, 9 item itu yang paling pokok itu adalah pembelajaran. Habis pembelajaran itu adalah penelitian, baru pengabdian. Baru bicara alumni, bicara mahasiswa. Mahasiswa itu bagian dari akreditasi juga. Apa kegiatan mahasiswa? Kalau mahasiswanya tidak punya kegiatan, berarti misalnya tidak pernah berkegiatan, tidak pernah dipublikasikan, tidak pernah ikut lomba misalnya. Nah, banyak lomba yang diadakan tapi tidak pernah ikut.
Berarti di situ bagian dari tidak berjalannya proses di universitas terkait dengan mendidik mahasiswa untuk berkegiatan dan berprestasi. Itu kemudian negara ini sudah mengelontorkan dana begitu besarnya, tapi berkegiatannya jarang. Nah, sama seperti dosen. Dosen juga ada sertifikasi. Negara sudah mengeluarkan uang untuk membiayai sertifikasinya, tapi mengajar tidak pernah. Itu kemudian. Makanya berat sekarang dosen ini untuk sertifikasi. Yang sudah sertifikasi juga berat, harus melapor BKD istilahnya. Agar semua punya tolak ukur, semua punya indikator. Nah, itu yang saya lagi pelatihan 2 minggu nih di Brawijaya terkait dengan proses itu. Bagaimana cara meningkatkan kualitas dan inovasi dari perguruan tinggi. Itu lagi daring 2 minggu ini, ini hari kelima, masih lagi 10 hari, masih lagi 5 hari. Minggu depan baru selesai dari Unibro Brawijaya. Ini sekarang materinya soal inovasi pembelajaran. Profesor siapa namanya ini? Di HP, seperti HP. Nah, itu. Jadi, kampus itu, kampus Merdeka dan Merdeka Belajar itu adalah inovasi. Itu yang mau dilihat dari kampus itu. Apakah kampus ini mampu berinovasi atau stagnan? Gitu. Inovasi, maksudnya inovasi itu ada inovasi pembelajaran, ada inovasi dari hasil penelitiannya dengan pengabdiannya, ada inovasi di mahasiswanya. Jadi itu satu rangkaian, satu kesatuan. Ada inovasi di alumninya. Gitu. Jadi kurikulum itu, misalnya kurikulum hari ini, kurikulum fakultas ini kan 2019 ya, angkatan ini 2019. Besok 2021 berubah kurikulumnya. Saya akan rubah menjadi kurikulum 2001, kurikulum kampus Merdeka. 2014 itu saya mau bawa ke kurikulum kampus Merdeka, itu tuntutan dikti kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, berapa jumlah dosen yang S3? Berapa jumlah tenaga pengajar dari kalangan praktisi? Maksudnya orang-orang dari luar itu menjadi dosen di UGR misalnya. Hari ini sudah ada 3 orang, tidak salah. Ada ahli IT, itu yang ngajar untuk TI itu. Ada dosen dari UNRAM, 1, itu semester 6, ya, ngajar. Besok itu ada dari Lapas, ngajar soal penologi, hukum kemasyarakatan. Jadi dia bisa langsung mempraktekkan gitu. Itu yang diinginkan dikti. Jadi jangan hanya teori yang dikasih ke mahasiswa, prakteknya. Makanya saya coba ajar bagaimana berpraktek, bagaimana melakukan wawancara dan seterusnya, observasi. Baik, ini sudah jam 15.40, waktunya berakhir. Saya absen dulu ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.